kondisi existing penerapan EC di Indonesia masih sedikit ya. Karena ketika saya develop EC ini lebih kepada targetku ya, itu lebih ke industri tekstil. Karena aku suka yang lebih banyak besar. Dan tantangannya tersendiri warna gitu. Jadi secara keluar proses visual langsung jadi clear gitu, itu kebahagiaan tersendiri. Puas ya. Nah, karena dengan limbah tekstil yang relatif menggunakan kimia semua proses produksinya, otomatis kan warnanya reaktif. Nah, warna reaktif itu kalau menggunakan proses kimia, koagulasi itu pasti di bagian akhir kita membutuhkan DCA. DCA apa? Decoloring agent. Oke, dan itu produksi sludge-nya sangat tinggi sekali. Dan itu ya membebani lah operasional perusahaan. Terus sludge-nya sendiri itu? Sludge-nya kan pasti ke PPLI. Toksik kan pasti? Toksik ke PPLI. Nah, dengan adanya EC, dari hasil uji coba kita, jadi sebelum kita menjual EC itu kurang lebih setahun tuh aku develop. Jadi kita keluar budget dulu, develop di salah satu perusahaan tekstil di Bandung, sehingga dihasilkan beberapa konfigurasi yang dalam tanda kutip ada formulanya lah. Itu mengubah paradigma lama yang dari plat besar itu berubah menjadi yang silinder. Dan rata-rata dulunya tuh di Indonesia EC itu modelnya batch system gitu loh. Batch, sehingga itu terjadi banyak kegagalan. Kendala penerapan di lapangan itu tadi yang tak jelasin, karena banyaknya vendor yang terdahulu yang memasang EC yang banyak kegagalan, sehingga kendalanya adalah memperbaiki. Keunggulan EC dibandingkan proses kimia pertama adalah konsumsinya lebih rendah. Konsumsi elektrodanya lebih rendah dibandingkan kita menggunakan kimia. Sebagai contoh, satu perusahaan tekstil itu budgetnya adalah 375 juta. Itu per bulan. Oke. Itu biaya kimia ya. Belum termasuk DCA ya. Jadi untuk kimia koagulan sama polimer itu 375 juta satu bulan. Dengan EC itu bisa diturunkan menjadi 85 juta per bulan. OPEX-nya ya, itu udah termasuk energi listrik ya. Kemudian dari segi lumpur, nah ini biasanya PDAM tuh lumpur masih dibiarin tuh, karena itu B3 sebenarnya. Tapi mereka menganggap bukan B3 kan. Itu harus mindset yang harus dilurusin sebenarnya. Karena pengolahan lain lumpur disain ke pihak ketiga, tapi PDAM enggak kan. Hanya dibalikin ke sungai lagi. Karena kan itu toksik lah. Untuk produksi lumpur itu kita nurun 30-60% dibandingkan konvensional konvensional teknologi lah. Misalnya di pabrik tekstil yang tak kelola itu dia 80 ton per bulan. Nah, sekarang adanya EC dia hanya 20-30 ton per bulan. Iya. Kalau tingkat toksisitas kalau lumpur after EC secara uji toksisitas TCLP itu dinyatakan tidak toksik. Tidak toksik. Karena enggak bahan alum. Iya, karena kemurnian alum kita kan 99% atau Fe-nya kan 98% ya kalau kita mulai elektroda kan. Sedangkan yang luruh ke lumpur itu kan hanya 0,%-an lah. Jadi ketika diluruhkan itu sebenarnya tidak semua luruh, hanya ionnya saja gitu. Jadi secara toksisitas kita lebih safe. Jurnalnya udah banyak kok. Iya, Jurnalnya udah banyak kok. Jadi untuk membuktikan jurnal itu aku mengujikan sendiri. Oh ternyata, enggak itu. Kelemahannya, butuh listrik. Listriknya pasti jadinya lebih tinggi dibanding yang konvensional. Tapi secara OPEX gimana? Kalau listrik sebenarnya kalau dibanding konvensional, kalau misalnya kita berbicara sistem, misalnya sistem IPAL ya, konvensional, dengan aku menggabungkan EC plus MBBA, secara energi sebenarnya lebih murah, lebih kita sebenarnya. Secara OPEX, misalnya di tekstil secara OPEX untuk listrik sama elektroda, itu kita dari 375 juta tadi yang mereka konvensional hanya kimia saja, itu 85 juta itu udah termasuk listrik. Konsumsi listriknya itu tergantung limbah ya. Kalau di tekstil itu setengah kWh per meter kubik. Setengah kWh per meter, sekitar 500 ya, kayak gitu. Itu untuk industri tekstil. Kalau untuk air minum, mungkin tambah lagi kelemahannya ada di TDS ya, di conductivity air.
itu dengan nambah garam kan sebenarnya. Biasanya dengan nama garam, tetapi kalau bisa jangan pakai garam sih. Apa dong? Ya tadi, ketika TDS turun kan hambatannya naik. Nah, Nah, kita harus memperbesar luas area elektroda. oh biar Internal hambatannya kecil. Karena kalau negatifnya nambah garam, cuman ke kos aja atau secara reaksi dia jelek. Secara reaksi bagus, Iya, ke cost aja sih, kos aja. cost operasional saja. Mungkin kalau air sungai gitu kan TDS paling 500 gitu kan. Air gambut aku pernah nyoba di TDS 91 ppm. Itu memang butuh area elektroda yang agak besar. Baku harusnya bisa lebih murah dari itu kan. Karena secara parameter, secara turbidity, secara TSS itu lebih mudah. Lebih mudah daripada. Karena kan tersuspensi kan mereka itu. Lebih gampang Di storm dikit aja, asal kalkulasinya pas aja sih itu setengah kWh, bahkan di 0, pernah tak hitung tuh di 0,2 kWh per meter kubik sih untuk air bersih. Air bersih. Di patennya itu kan setengah kWh per meter kubik kan kalau. Oh, itu untuk level industri. Bukan, itu untuk air baku dulu? dari apa air sungai di Surabaya itu dan. Oh, nice. Ya. Nah, untuk mengecilkan itu memperbanyak areanya, memperbanyak luas area elektrodanya. Itu kan reaktornya 4 in di paten itu kan. Nah, sehingga kalau kita pengen memperkecil lagi energinya, kita pakai yang 8 in. Itu untuk memperkecil OPEX. Maksudnya konsumsi listrik. Jadi gini, dalam satu reaktor itu terjadi adanya internal resistance. Internal resistance dari si airnya. Karena si air kan mengandung TDS. Ketika TDS rendah, internal resistance-nya tinggi. Sehingga voltnya naik tinggi. Nah, bagaimana caranya kita menurunkan voltase? Yaitu dengan memperbesar internal resistance. Nah, otomatis voltnya rendah, energinya rendah. Memperbesar otomatis memperbesar reaktor. Ini aku yang belajar lagi. Tapi kalau dari sisi teknis berarti kan tadi udah confirm ya seharusnya lebih gampang ya untuk mengolah air baku dengan isi daripada industri-industri yang Iya. tadi ya. Mungkin dalam waktu dekat karena memang penasaran sama air baku juga ya. Aku lagi nyiapin AC modul gitu, tapi kapasitasnya 100 liter per detik. Oh. Jadi satu AC itu kapasitasnya 100 liter per detik. Mungkin isinya adalah 20 chamber reaction lah, 20 chamber reaksi dari sendiri itu ada 20 gitu. Itu kurang lebih untuk 100 liter per detik. Itu continuous system. Continuous system. TD-nya berapa sih Mas kurang lebih kalau 3 detik? 3 detik aja. Iya. Kalau misalnya orang kimia atau orang teknik lingkungan lah yang mempelajari kinetika reaksi, ya pasti tahu lah kenapa dia cepat gitu. Karena dia interaksi secara elektrokimia kan cepet 3 detik. Iya, tapi sementara yang jurnal yang aku baca kan dia kebanyakan batch system ya. Ya, Jadi jam. Memang hitungannya jam menitnya lama banget. Iya, itu ada kalkulasinya sih. Oke, berarti kan kalau isi sekarang yang air baku yang gampang banget pasti bisa ya. Kalau air minum kendalanya kan sekarang ke air gambut atau ke air sungai yang tercemar banget, mungkin tercemar logam berat dan sebagainya, itu berarti bisa juga ya. Gampang, Mbak. Contoh gini, logam berat dengan kandungan nikel 650 ppm dengan 3 detik single proses saja itu turun ke 0,1 ppm. Dengan isi ini ya, itu Dengan untuk isi. industri kan? Untuk industri. Apalagi kalau cuma kandungannya hanya 5 ppm atau 1 ppm, itu gampang banget.